Assalamualaikum sahabat Yayasan Mansyur Tuah. Siapa sih yang tak kenal Habib Ahmad Al-Habsyi? Ayo, siapa nih? Pasti kenal dong. Pasti penasaran kan dengan kedatangan Habib Ahmad Al-Habsyi? Yuk kita tanya langsung Pak Haji. Alhamdulillah hari ini kegiatan kita kedatangan Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Ini ya, kita akan bawa beliau ke pesantren Al-Faris Hasim di Lapak Lambur. Nah juga kita hari ini juga menyantuni anak-anak yatim dan ikutilah kegiatan kita hari ini seperti itu. Nah, sudah dengarkan dari Pak Haji? Tapi sebelum berangkat ke pondok pesantren, Pak Haji bersama Andika kembali memberi santunan kepada anak-anak yatim piatu, guys. Lagi, sini, bawah sini, biar dewasa sudah. Udah, ini semua sudah. Usai membagikan, Pak Haji beserta Habib Ahmad Al-Habsyi beranjak menuju pesantren. Eits, tunggu dulu. Yuk kita dengar dulu pendapat Habib mengenai Pak Haji Suryansyah atau biasa disapa Haji Sasa ya. Ya, saya Ahmad Al-Habsyi. Hari ini saya bahagia, bangga berjumpa dengan sahabat saya. Sahabat dunia akhirat insya Allah. Makhluk langka, harus dilestarikan. Mengingatkan kita dengan hadis Nabi, ni'mal malis saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baik harta itu kalau yang pegang orang soleh. Larinya pasti untuk kebaikan. Beliau banyak sekali kebaikannya, mulai dari membangun pondok, membantu pengajian, para ulama, belum lagi yang kagetan ke pasar, borong-borong dagangan orang. Masya Allah, bikin orang senang pokoknya. Belum lagi panti Jompo, bayangin, Masya Allah. Doakan mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah, bisnisnya, usahanya dilancarkan Allah, biar makin banyak juga kemanfaatan tersebar untuk orang-orang sekeliling beliau. Nah, jangan lupa like, share, tonton, dan sebarkan kebaikan ini biar makin banyak orang-orang baik yang terus berjuang menyebarkan kebaikan di negeri ini. Subscribe jangan lupa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yuk kita ikutin Pak Haji beserta Habib menuju pondok pesantren yang ada di Desa Lapak Lambur, Kutai Kartanegara. Alhamdulillah ya, akhirnya Habib Ahmad Al-Habsyi beserta Pak Haji sampai di tujuan, yakni Pondok Pesantren Yayasan Al-Faris Hasim. Sampai di tujuan, Habib Ahmad Al-Habsyi memberikan sedikit tausiah kepada anak-anak yang ada di pondok pesantren ini. Yuk kita saksikan videonya sampai habis ya. Alhamdulillah yang mulia. Hari ini alhamdulillah
kita kedatangan tamu yang dimuliakan Pak Habib Ahmad Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, mudahkan seluruh kegiatan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat berbingkaikan salam. Yang kami hormati, yang kami muliakan penasehat kami, penasehat kami di sini, yayasan kami yaitu Haji Sasa, Haji Suran Sasa. Kenal semua? Sehat-sehat aja nih anak-anakku. Terima kasih kepada tamu-tamu undangan yang hadir di pesantren Malaysia Asif. Pak Haji tidak lama-lama bicara. Pak Haji hanya memberi support kepada anak-anak supaya di sini belajar dengan tenang, tidak usah pikir masalah makan, pakaian, semua insya Allah Pak Haji yang backup. Ya, Pak Haji cuma ingin doakan Pak Haji sehat selalu, usahanya lancar dan rezekinya berlimpah. Insya Allah kita akan menjadikan kalian anak-anak yang solehan dan soleh, berbakti sama orang tua dan juga menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Nah, itu aja, dan Pak Haji juga tidak minta apa-apa dari kalian. Pak Haji hanya minta doanya. Dan kalian di sini hanya belajar, tidak usah mikir biaya masalah makan, masalah baju, buku, gedung, semua tidak usah. Insya Allah Allah memberi rezeki Pak Haji. Insya Allah Pak Haji akan membackup dan membiayai kalian semua. Pada intinya Pak Haji ya terima kasih dan sangat berterima kasih kepada kalian karena doanya kalian lah Pak Haji bisa seperti ini. Ya, pada intinya itu aja. Pak Haji tidak terlalu banyak berbicara karena waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Habib Ahmad Al-Habsyi. Kami dari Desa Pondok Pesantren. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma yang kita cintai, kita muliakan segenap para alim ulama, para guru-guru kita tercinta, yang karena wasilah jihad mereka kita bisa kenal malam ini. Sudah seharusnya kita doakan mereka, para habaib, para muhaddithin, para masyayikh yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqomahnya. Amin ya rabbal. Anak-anakku saya, Habib titipkan beberapa pesan. Ingin ilmu kalian diberkahi Allah? Ingin enggak kalian diberikan kemudahan dalam menggapai ilmu? Salah satunya, cintai dulu yang punya ilmu. Saya dulu teringat guru saya, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, guru sekaligus paman. Beliau murid pertama Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih. Beliau titipkan pesan kepada saya, Ahmad, mimpi ilmu akan menghampirimu kalau yang punya ilmu, gurumu, tidak engkau cintai. Tanamkan dulu kecintaan kepada mereka, maka insya Allah ilmu akan mudah menghampirimu. Dan salah satu bukti cinta akan selalu mengingat sosok yang dicintai. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka sesuatu yang dia cintai akan sering dia sebut-sebut dimanapun dia berada. Angkat tangan, sering-sering doakan gurunya, ilmu pasti akan menghampiri.
Itu sebabnya Haji Sasa kenapa Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditakdirkan Allah menjadi imam madhab keempat setelah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa dijadikan ulama besar? Jawabannya karena ada cinta kepada guru. Dan bukti cintanya 40 tahun Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah lupa mendoakan gurunya dalam setiap sholatnya. Kalau di dalam sholat saja dia selalu doakan gurunya, apalagi di luar sholatnya. Apa doa Imam Ahmad buat gurunya? Allahumma firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ayah ibuku, hantarkan ampunan selalu buat guru-guruku. Itu sebabnya Allah berkahi Imam Ahmad bin Hanbal. Maka anak-anakku, yang paling penting dalam hidup itu adalah barokah, dan keberkahan hanya bisa menghampiri kita ketika kita memuliakan dan mencintai para ulama. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad. Mohon maaf, sebenarnya hari ini kondisi saya tidak fit, suara mendadak hilang karena kurang istirahat. Sudah 18 titik safari dakwah. Malam ini yang ke-9, besok ada 3 acara, lusa saya pulang. Ustaz juga manusia, kurang istirahat, banyak teriak-teriak, suara jadi hilang. Terlalu sibuk, kurang tidur, suara jadi korban. Apalagi Ramadan, anak-anakku sayang, saking sibuknya Ramadan, Habib gak makan siang. Kalian Ramadan puasa gak sayang? Yang keempat dong puasa. Itu baru namanya anak soleh dan soleha. Yang kencang jawabnya. Ramadan kalian puasanya 1 hari apa setengah hari? Di mana-mana orang Ramadan puasa 1 bulan. Kenapa kalian 1 hari? Ada yang nggak beres di bocah. Mohon maaf Habib, ngadepin anak-anak ala gadri ukulihim. Salah satu teori dakwah itu, lihat siapa lawan bicara. Ngadepin anak-anak harus pakai cara anak-anak. Hari ini saya tidak dalam konteks bertausiah, tapi lebih dari hati ke hati kepada anak-anak. Ngadepin anak-anaknya harus bercanda, karena memang diajarkan dalam agama la waladat anak. Ternyata Haji Sasa teori mendidik anak itu 0 sampai 7 ajarin sambil bercanda. Nah, ilmu Islam dicuri lagi oleh orang kafir. Bapak Ibu mau tahu nggak? Islam ngajarin 0 sampai 7 ajarin mereka sambil bercanda, sambil bermain. Dari mana teori itu mereka temukan? Mereka mengaji dan mengkaji. Kita tidak mengamalkan apa yang sudah diajarkan agama kita. Wujud. Jadi mohon maaf, saya bukan cuma bermain dan bercanda dengan mereka, tapi sebenarnya saya sedang memberikan sebuah tarbiyah, sentuhan indah untuk mereka. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Yang saya sayangi, saya cintai, sahabat saya, insyaallah dunia akhirat, Haji Sasa. Beliau ini makhluk langka, perlu dilestarikan keberadaannya. Kenapa saya bilang langka? Begini, orang kaya
kaya banyak, tapi yang memanfaatkan kekayaannya di dalam Allah langka. Bujur, yang kaya duitnya banyak, tapi yang kaya hatinya sedikit. Di luar banyak orang kaya, tapi miskin hatinya. Tapi tidak sedikit ada orang miskin, tapi kaya hatinya. Bujur, bujur, bujur. Inilah namanya nikmal malis saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baik harta itu anak-anakku sayang ketika dipegang oleh orang yang soleh. Orangnya soleh, hartanya ngikut jadi soleh. Keluarnya, maaf, dapatnya dari Allah, keluarnya untuk Allah. Minallah, ilallah. Dari Allah dia sadari. Dia sadari harta itu datang dari Allah. Gali tanah, nampak yang hitam-hitam. Apakah itu? Batu bara. Bayangkan baru punya batu bara saja beliau sudah sehebat ini. Masya Allah. Apalagi batu nisan. Tapi jangan dulu. Belum batu berlian, batu bara. Ini namanya pengusaha yang tahu diri dengan Allah. Barang Allah kembalinya harus di jalan Allah. Bujur, bujur. Karena tidak sedikit anak-anakku saya banyak ketemu pengusaha batu bara kayak kaya, banyak saya ketemu. Udah nggak terhitung, diundang tabligh akbar, dijemput balik helikopter, wah udah cerita lama itu. Macam-macam kekayaannya masya Allah. Tapi kadang-kadang ya Allah tidak ada nampak perjuangannya. Sibuk memperkaya diri, dia lupa bahwa harta itu nanti akan ditanya oleh Allah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti kecuali ditanya beberapa hal. Dari hartamu, dari mana kau dapatkan? Kemana kamu keluarkan hartamu? Nanti Haji Sasa tenang santai ketika ditanya, dari mana kamu dapatkan hartamu? Dari batu bara. Darimu ya Allah. Kemana kamu keluarkan hartamu? Alhamdulillah, bangun, bantu pondok pesantren Al-Farisha Hashim, bantu bangun masjid, bantu para ustadznya, menggratiskan semua santri-santri penghafal Quran. Itulah yang akan jadi asbab keberkahan, kemuliaan, keselamatan. Alhamdulillah. Hadis sahabatku Ibn Mubarak pernah menyebutkan sebuah pesan, la a'lam ba'dan nubuwah darajatun afdal min batil ilm. Aku tidak tahu setelah kenabian ada derajat yang paling afdal, paling mulia kecuali ikut andil dalam menebarkan ilmu pengetahuan. Siapapun dengan segala potensinya yang bisa dengan ilmunya, seperti guru kita gelarnya LC, MA, tamatan dari Hadramut, Yaman. Ibu-ibu tahu Hadramut? Tahu? Tenggarong, belok kiri. Susah ngajarin mama. Yaman. Yang punya ilmu, berjihad dengan ilmunya seperti Habib kita dan guru-guru lainnya. Kalau yang punya harta, berjihad dengan harta, mereka ini akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah di bawah kenabian. Alhamdulillah. Maka anak-anakku doakan Haji Sasa, doakan usahanya, biar Allah berkahi, makin berkah usahanya, makin semangat jihadnya di muka bumi ini. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu kita nggak tahu Haji Sasa dari mulut siapa amin itu diijabah Allah. Mungkin dari mulut anak-anak santri yang kecil, tapi mereka besar kedudukannya di sisi Allah. Atau dari mulut orang yang miskin yang Haji Sasa bantu, tapi hakikatnya dia kaya di sisi Allah. Atau dari mulut orang yang jelek, zahirnya
tapi dia indah menawan di sisi Allah Tuhannya. Kita tidak tahu dari mulut siapa berkah, kebahagiaan, keselamatan akan Allah hadirkan untuk kita. Apalagi saya dengar di sini anak-anak yatimnya, masya Allah banyak. Bujur, ada berapa anak yatimnya? Ada 40 anak yatim disantuni, ya Allah. Haji, jangankan 40, 3 orang santri saja itu kemuliaannya hebat. Man ala salata minal aitam, barang siapa yang memberikan perhatian kepada 3 anak yatim saja, diperhatikan makannya, diperhatikan pakaiannya, diperhatikan keamanannya, 3 anak yatim saja, maka pahalanya Haji Sasa tahu, dikasih pahala kaman qama lailahu, seperti beribadah salat tahajud tiap malam. Yang kedua seperti berpuasa setiap hari. Ketiga seperti mengangkat pedang, berjihad 1 bulan lamanya membela agama Allah di padang pasir. Itu baru 3 santri, belum 30 santri, belum ratusan santri. Berapa banyak kemuliaan akan dihadirkan buat Haji Sasa. Alhamdulillah. Apalagi anak yatim ini insya Allah jadi asbab, menjadi tiket membuat kita dekat dengan Nabi Muhammad di surga. Anak-anak, ternyata salah satu yang menjadi asbab kita akan pasti masuk surga, bahkan di dalam surga mendapatkan kemuliaan bisa berdampingan dengan Nabi, sangat dekat jaraknya dengan Nabi. Orang yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah ketika kita menyayangi, memuliakan, mencintai, perhatian, dan akrab dengan anak-anak yatim. Makin akrab kita dengan mereka, makin Allah hadirkan keakraban kita dengan Nabi di dalam surga. Alhamdulillah. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Kata Nabi, saya bersama orang yang perhatian dengan anak yatim, tempatnya di surga bagaikan kedekatan 2 jari. Wasallim wa barik. Kita doakan Haji Sasa, mudah-mudahan asbab jihadnya ini Allah berkahi sekali lagi rumah keluarganya, anak cucunya, Allah berkahi usahanya dan diwafatkan husnul khatimah. Amin. Saya terharu ketika tadi mendengar ada yang sudah hafal Quran, menjadi wasilah menghadirkan orang-orang yang akhirnya pandai membaca Quran. Yang menempel, berjuang bersama ahli Quran tidak dapat kemuliaan, pasti dapat kemuliaan. Saya jamin, saya buktikan faktanya. 1, anak-anakku lihat kulit Al-Quran, benda mati, hatta ala jamadat, benda mati pun mulia ketika nempel dengan Quran. Kulit, cuma kulit nempel dengan Quran, 1 hari kulitnya kececer, dilihat oleh manusia, makhluk yang lebih mulia, lebih sempurna. Itu kulit disentuh, dipegang, dicium dulu, dicium dulu, ditaruh di atas tempat yang tinggi. Padahal cuma kulit doang, gak ada Quran. Kenapa? Karena dia pernah menempel dengan Quran yang memuliakannya. Wujud. Anak-anak tahu gak malaikat Jibril kenapa mendapatkan gelar Afdalul Malaika, malaikat yang paling mulia, paling afdal dari semua yang Allah ciptakan? Jawabannya, hari-harinya nempel dengan Al-Quran. Anak-anakku tahu kenapa Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dari semua bulan? Jawabannya karena bulan itu dipilih Allah menjadi bulan turunnya Al-Quran. Lagi-lagi Quran yang memuliakannya. Anak-anakku tahu gak Lailatul Qadar? 1 malamnya nilainya bagaikan ibadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Kenapa sedahsyat itu? Jawabannya karena malam itu dipilih menjadi malam turunnya Al-Quran. Quran lagi yang memuliakannya. Anak-anak tahu gak kenapa kita umat Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan khairul ummah, umat yang terbaik dari semua umat yang Allah ciptakan? Umat Nabi Adam kalah, umat Nabi Nuh kalah, umat Nabi Ibrahim kalah, umat Nabi Isa kalah. Pada umur mereka lebih lama, lebih panjang dari kita. Tapi kenapa kita meskipun umat terakhir tapi akan mendapatkan kemuliaan?
masuk surga bisa duluan. Kita mengalahkan umat-umat yang lain, jawabannya karena Quran dipilih Allah menjadi kitab suci kita. Lagi-lagi Quranlah yang memuliakan kita. Alhamdulillah. Kalau benda mati saja mulia, apalagi kita. Insya Allah hadis demi Allah saya pastikan mulia, kemuliaan Allah akan hadirkan dalam perjalanan antum setiap langkah ketika kita makin mendekatkan diri kepada ahlul Quran. Karena ahlul Quran adalah ahlullah, orang yang dekat dengan Quran adalah keluarganya Allah. Alhamdulillah. Rahman ya Rahman sa'idni Isyarah sadari Imla qalbi Waslik. Yang terakhir, episode terakhir penutup, doakan Habib. Insya Allah cerita yang akan Habib sampaikan kepada anak-anak hari ini sebagai penutup, cerita ini akan Habib angkat menjadi film layar lebar kedua Habib. Hari ini saya bocorkan, siapa tahu di sini ada emak-emak yang mau ikut nanti main di film Habib. Mau? Masih ada lowongan. Saya tanya sutradara, saya masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa jenazah? Yang sudah kepala ngomong mau. Ini kisahnya Habib, santri kami Pondok Pesantren Arya Palembang. Beberapa tahun yang lalu, tepat di bulan suci Rajab Kediri, mewakili pondok pesantren ikut lomba hafalan Al-Quran yang diadakan pemerintah setempat Pemdanya. Pergi dari pondok, 20 santri naik mobil lewat jalur darat. Selesai lomba tengah malam, inisiatif ketua rombongan kepengen santri kami biar cepat nyampe ke pondok. Mereka ngambil jalan pintas nyebrang Sungai Musi, karena pondok kami persis betul di pinggir Sungai Musi. Pergi naik lewat darat, pulang lewat sungai. Ternyata Allah punya rencana lain. Mereka naik sampan perahu, tahu apa namanya? Ketinting. Di sini ketinting ada hubungannya dengan kayu tinting. 20 santri kami naik ke tinting, nyampe tengah sungai, ke tinting bocor. 20 santri kami tenggelam. Ternyata kami baru menyadari dari 20 santri itu hanya ada 17 yang bisa berenang, 3-nya nggak bisa berenang. Dan 3 yang nggak bisa berenang itu tenggelam dalam Sungai Musi. 4 malam 3 hari berikutnya jenazah mereka baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Sekali lagi 4 malam 3 hari jenazah mereka ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Padahal ketiga-tiga jenazah itu, satu seorang anak kecil hafal 10 juz Al-Quran. Jenazah kedua hafal 20 juz Al-Quran. Korban ketiga juga kecil, hafal 30 juz Al-Quran. Ketiga-tiganya calon juara 1 di bidang hafalan masing-masing. Calon juara 1, finalis semuanya. Ternyata Allah punya rencana yang lain. Anak-anakku, saya dan semua jamaah menjadi saksi. Ternyata orang yang mendekatkan diri dengan Al-Quran dapat kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Saya jadi saksi. Itu ketika jenazah mereka diangkat, satu persatu ditemukan di tempat berbeda-beda. Anak-anak mau tahu apa yang terjadi. Begitu jenazah mereka diangkat, ada keanehan. Begitu jenazah mereka diangkat, apa yang terjadi? Ada keanehan. Di mana-mana orang kalau tenggelam dalam sungai pasti 3 hal terjadi dalam pada tubuhnya. 1, membengkak, betul. Karena tubuhnya akan
terisi air. Kedua, membiru. Kenapa? Terombang-ambing, terbawa arus yang sangat deras, berbenturan dengan benda keras. Ketiga, pasti membusuk. Siapapun yang tenggelam. Tapi subhanallah, santri kami 4 malam 3 hari yang hafal Quran ini tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasadnya, kalian tahu apa yang terjadi? Ada keanehan. Pasti penasaran. Ini teknik bikin anak-anak penasaran. Anak-anakku 4 malam 3 hari begitu diangkat jenazahnya, semua tercengang begitu melihat ada keanehan. Satu hari sebelum tragedi santri kami tenggelam ini, satu hari sebelumnya ada kisah yang hampir serupa. Seorang wanita cantik, ditinggal pergi calon suaminya, bunuh diri dari jembatan Ampera, terjun ke sungai yang sama. Belum nyampe 1 hari, ditemukan jasadnya, berubah tubuhnya. Wanita cantik ditinggal pergi suaminya. Undangan sudah ditebar, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa, mempelai laki-lakinya pergi. Dia putus asa, dia lompat dari jembatan Ampera yang tinggi ke sungai yang sama. Belum nyampe 1 hari, belum genap 1 malam, diangkat tubuh wanita cantik ini berubah menjadi bengkak, biru, busuk. Tapi Masya Allah, santri kami yang kecil-kecil 4 hari, 4 malam 3 hari, begitu diangkat jasadnya, Masya Allah, apa yang terjadi? Ada keanehan. Sampai-sampai ada petugas air sungai bersumpah, demi Allah Habib, 15 tahun saya kerja di Pemda, setiap kali ada yang tenggelam saya yang ditugaskan menyelam, mencari, menangkap. Baru kali ini saya melihat dengan mata, menyentuh dengan tangan, mendengar dengan telinga, ada orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Jangankan tubuhnya dijaga Allah, pakaiannya masih menempel di tubuhnya, masih menutup auratnya. Logikanya orang kalau tenggelam baju kemana, jalannya kemana? Bujur. Jangan main-main kalau bicara air. Lihat korban tsunami, baru sebentar dihantam air, bajunya hilang, celananya hilang. Padahal yang dia pakai celana jin. Celana jin itu ketat, harusnya kena air makin melekat. Ini celana jinnya hilang. Padahal yang dia pakai celana jin, loh acil, celana jin. Saya ngomong begini, ada nenek-nenek angkat tangan. Habib, kalau dia pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Macam-macam nenek itu. Anak-anakku, jangankan tubuhnya, pakaiannya masih menutup auratnya. Masya Allah. Begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi? Ada keanehan. Tubuhnya nggak lengkap Habib, nggak bau, nggak biru. Anak tadi mukanya seperti orang baru naik mandi, senyum tiga-tiganya, menikmati kematiannya, berjumpa dengan anak, senyum manis. Dan yang lebih hebat lagi, yang membuat kami terharu, di antara ketiga santri itu ada yang mati tenggelam memeluk Quran di dadanya. Detik-detik terakhir ketika dia akan tenggelam, menurut informasi teman-temannya yang selamat, salah seorang temannya berkata, "Hei, kamu kan gak bisa berenang, lempar saja Quranmu, nanti kamu peluk Quranmu, kamu makin berat, makin cepat tenggelam, lempar saja Quranmu, lempar." Anak tadi menangis sambil berkata, dia tatap Quran sambil berkata, "Quran, aku tidak akan mau melemparmu, aku akan tetap memelukmu. Hari ini aku peluk engkau di dunia, esok aku akan memelukmu di akhirat. Hari ini aku taruh dirimu di dadaku, mungkin nanti di akhirat kamu yang membimbingku sampai ke surga Allah Tuhanku." Dia peluk Quran di dadanya, dia bawa mati tenggelam dalam sungai. 4 malam 3 hari Quran tenggelam bersama jasadnya. Begitu diangkat dan ditemukan, Quran yang gak basah, kering. Atasnya saja basah, dalamnya kering. Dan tidak ada yang bisa melepaskan Quran dari pelukannya. Kami sudah berusaha perlahan-lahan melepaskan Quran yang dipeluknya, tidak mampu kami lepaskan. Seperti menempel di tangannya, melekat di dadanya.
kalau kami paksa nanti ada organ tubuhnya yang lepas. Akhirnya kami sepakati, kami biarkan dia meninggal dunia sambil memeluk Quran, menunggu datang ibunya dari kampung, seorang wanita soleha, wanita janda, pecinta Quran. Ibunya mendengar anaknya tenggelam, meninggal dunia sambil memeluk Quran. Dia berlari dari kampungnya, dia datangi jasad anaknya yang dikerubuti puluhan ribu manusia. Ibunya berteriak, "Nak, titip salam buat Rasulullah. Nak, sampaikan salam Umi kepada Rasulullah. Nak, tunggu Umi di hadapan di pintu surga Allah. Nak, sampaikan rindu Umi kepada almarhum ayahmu. Semoga engkau jadi syafaat bagi ayahmu dan ibumu. Aku yang mengandungmu, melahirkanmu, menyusuimu, membesarkanmu, merawatmu. Demi Allah, aku ridho dengan kematianmu. Aku ridho." Begitu mendengar kata ridho, ada keajaiban Quran yang tadinya kami tarik gak bisa lepas dengan sendirinya dan jatuh di tangan ibunya. Untuk yang kesekian kali kami melihat dan membenarkan apa yang dijanjikan Nabi, ridho ridho walidain. Kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Tapi kalau orang tua murka, Allah akan murka kepada kita. Bapak Ibu, saya baru kasih bocoran sedikit cerita nyata ini. Sudah ada yang berkunang-kunang matanya, ada yang meneteskan air mata. Apalagi kalau ceritanya nyata ini diangkat menjadi film. Nanti film layar lebar. Doakan mudah-mudahan menjadi asbab makin banyak orang cinta dengan Tuhan, makin banyak para pengusaha-pengusaha akan berjuang mendanai, berkorban, membiayai program-program Al-Quran. Makin banyak Quran, masyarakat kita berakhlak Quran nantinya, insya Allahumma rahamna. Allahumma minhumma wa'allimna tilawatana wa antara waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal. Singkatnya bermanfaat. Mudah-mudahan yang singkatnya bermanfaat untuk semuanya. Kekurangan milik saya, kebodohan ada di saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Sampaikan salam saya untuk semua ayah, ibu, ayah andanya. Mudah-mudahan insya Allah nanti saya hadir lagi di sini. Mohon tapi jangan sombong. Ada yang maha merencanakan. Rencana Allah lah paling indah. Dan terima kasih, mungkin mohon maaf setelah ini saya harus pamit permisi. Karena saya harus pulang ke Samarinda jam 6 sebelum maghrib. Saya sudah harus ada di salah satu lokasi. Dari pondok tadi, dari hotel katanya 45 menit. Pulang ini nyampe hotel, pulang ganti baju, langsung pergi lagi ke acara berikutnya. Selesai tengah malam bisa istirahat, besok lanjut acara. Doakan mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal. Insya Allah nanti saya akan hadir lagi di sini bersama beliau insya Allah. Terima kasih sahabatku, saudaraku sudah menghadirkan saya ke sini. Makin semangat kita kalau beliau saja semangat, kita harus lebih semangat. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, usai memberikan sedikit tausiah, Habib Ahmad Al-Habsyi kemudian berpamitan untuk kembali ke Samarinda. Yuk kita doakan, semoga Habib Ahmad Al-Habsyi selalu diberi kesehatan, umur panjang, serta dilancarkan segala urusannya ya. Jangan lupa doakan Pak Haji juga ya. Usai keberangkatan Habib Ahmad Al-Habsyi, Pak Haji bersama putranya bernama Andika kembali memberikan santunan guys. Salim.
disimpan uangnya ya. Ya, ya. Nah, ini lagi nak sini. Disimpan uangnya ya, ditabung. Sudah, Sekarang siapa yang mau pulang angkat tangan? Ya. Disimpan uangnya ya. Oh, ini uangnya masih banyak. Lancar batu baranya. Puaskan rezekinya. Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat kali. Ya, kasih Bu. Allahumma shalli wa sallim. Nih. Kalian adalah santri kebanggaan Muhammad Saksi. Jangan lupa yang MC juga. Tuh yang MC kasih tuh. Kasihan nangis nanti itu. Ya. Alhamdulillah. Tanya di mana? Nih. Arif kasih. Alhamdulillah ya, di tengah pandemi Pak Haji beserta keluarga besarnya masih bisa berbagi sedikit rezeki. Alhamdulillah kegiatan sore ini kita kedatangan Habib Ahmad Al-Habsyi yang kita undang. Beliau dari Jakarta kemarin bulan kemarin dia tidak sempat, ya alhamdulillah dia sempatkan ke sini seperti itu. Tujuannya untuk saya membawa ke anak yatim piatu supaya untuk motivasi dan memberi pencerahan kepada anak-anak yatim piatu seperti itu. Harapan besar apa Pak dengan kedatangannya Habib ini Pak? Harapan besar saya mudah-mudahan anak didik saya yang di pesantren ini menjadi seperti Habib, dan juga supaya bisa menjadi penceramah dan dai yang akan datang, dan juga tahfiz Quran seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak yang soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, dan menjadi sukses dunia akhirat, dan menjadi penceramah dan dai, dan juga menjadi penghafal Al-Quran seperti itu. Jadi sekarang kalian adalah anak-anak Pak Haji. Jadi apapun keperluan kalian Pak Haji yang mencukupi, ya. Pada intinya di sini Pak Haji cuma minta kalian belajar. Dan satu lagi yang Pak Haji, jangan sekali-kali melawan perintah orang tua, dan hormati juga guru-guru kalian, ya. Jadi kalau diperintah guru kalian jangan sekali-sekali membantah atau melawan, ya. Di sini kalian hanya untuk belajar. Jadi nanti masalah buku, baju, semua seragam Pak Haji yang siapkan, ya.
mulai dari peralatan mandi, apa semua Pak Haji yang ya. Jadi Pak Haji cuma minta doanya supaya Pak Haji sehat selalu, banyak rezekinya, sehat selalu, dan satu lagi usahanya Pak Haji lancar. Ya, itu aja. Jadi Pak Haji minta di sini jangan ada, ini saudara semua, tidak ada boleh kelahi ataupun berantem ya. Satu di sini saudara semua, keluarga semua ya. Jadi Pak Haji minta di sini cuma belajar dan jangan lupa sholat ya. Kalian doakan kedua orang tua yang sudah tiada, apapun yang sudah masih ada ya. Pada intinya Pak Haji minta doanya itu aja, tidak lebih tidak kurang. Jadi ada uang ini pun tolong disimpan ya. Jangan dibelanjakan yang tidak berguna ya. Di sini kalian kumpulkan uang yang Pak Haji kasih. Nanti kalau kalian sudah besar, sudah lulus dari sini, kalian punya duit simpanan ya. Jadi insya Allah doakan Pak Haji terus sehat, selalu banyak rezeki. Insya Allah Pak Haji kasih terus kalian ya. Pada intinya bukan kali ini aja Pak Haji. Insya Allah Pak Haji seterusnya Pak Haji kasih. Tidak, bukan ini aja. Kenapa Pak Haji bisa seperti ini? Dulu Pak Haji orang susah. Pak Haji lulusannya cuma SMP. Kenapa Pak Haji kok bisa jadi sukses seperti ini? Bisa menghidupi, bisa menyekolahkan anak segitu banyaknya. Satu, ilmunya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jangan sekali-sekali ngelawan atau membangkang atas perintah orang tua. Jadi kalau dipanggil satu kali langsung datang. Jangan bilang nanti mak, ntar, jangan. Itu pintu sukses dulu. Jadi satu pintu sukses berbakti kepada orang tua. Setelah itu baru sholat dan sedekah. Insya Allah kalian akan jadi orang sukses semua nih, ya. Kalian dipilih Allah semua. Jadi kalian di sini ini adalah untuk belajar sampai ke jenjang pendidikan yang paling tinggi, ya. Jadi tidak usah minder, di sini tempat belajar, ya. Di sini bukan tempat untuk bermain-main, di sini belajar. Belajar Al-Quran, belajar agama, belajar untuk pendidikan lebih tinggi lagi ya. Jadi dimulai dari sekarang tidak usah pikiran macam-macam, belajar aja. Kalau bisa sholat malam, alhamdulillah ya kan. Apalagi sholat subuh itu lebih penting ya. Jadi tiap sholat subuh, setelah sholat subuh berdoa, minta apa-apa semua. Jadi kalau berdoa sama Allah jangan bilang sedikit, ya Allah kasih rezeki sedikit, jangan. Ya Allah beri aku uang banyak. Ya Allah jadikan aku orang sukses dunia akhirat, biar aku bisa membantu orang susah dan membangun musola masjidmu yang. Jadi berdoa sama Allah seperti itu. Jangan berdoa yang sedikit setengah-setengah. Berdoa lebih besar lagi enggak Pak. Allah akan senang hambanya meminta yang lebih besar. Seperti itu. Kenapa Pak Haji bisa seperti ini? Pak Haji dulu bukan orang enak. Dulu Pak Haji makan tahu. Makan itu pakai air garam. Itu Pak Haji makan. Dulu telur dibagi 3, bisa baru makan telur 1 dibagi 3, itu seperti itu. Jadi Pak Haji bukan orang seperti ini. Makanya kenapa Pak Haji perhatikan kalian makannya jangan sampai seperti Pak Haji dulu. Karena Pak Haji bukan orang sukses, bukan orang kaya dulu. Pak Haji dulu orang susah. Makan aja syukur alhamdulillah bisa 3 kali sehari. Tiap hari makannya yaitu air garam, itu yang dimakan. Bukan Pak Haji langsung seperti ini, enggak. Dulu tuh Pak Haji dah, kalau panci 1 bikin masak air, masak nasi, udah kalau ada ikan ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ada ya enggak ada. Inilah Pak Haji tidak mau melihat kalian menjadi seperti Pak Haji waktu masih kecil. Jadi Pak Haji minta tolong doakan Pak Haji, ya kan? Karena intinya kalian menjadi benar-benar, ini kalian semua orang sukses semua nanti. Pak Haji menjamin kalian akan sukses. Ya, kalian dipilih Allah tinggal di rumah sini itu karena perintah Allah, tidak usah takut ya. Pak Haji cukup sekian karena kita sudah mau maghrib. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Penerusnya Ayahanda. Nah, penerusnya bahkan ada doa dari Ayahanda. Ya, ada yang disampaikan pesan dong. Ya. Buat teman-teman. Teman-teman. Apa pesannya? Belajar dengan semangat dan jangan lupa berbakti
kepada amin. Berbagi kepada anak-anak yatim dan kurang Amin. bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Kita tunggu nanti ada generasi penerus Pak Haji ya. Amin ya. Oke, Pak Haji langsung ya, karena Pak Haji ada habis maghrib mau ketemu orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya makasih. Ya, makasih. Ya, salim. Peluk. Aduh. Bapaknya nih ya. Oh, ya aduh. Nah sahabat, sampai juga kita di penghujung video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan videonya sampai habis ya.